Oke ya, sampai jumpa kembali di channel RT Science Edu. Oke, kali ini kita masih membahas soal CPNS ya. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan kalimat efektif. Oke, sebelum ke latihan soal, kita bahas dulu ya. Jadi beberapa ada bermacam-macam nanti syarat kalimat efektif. Oke ya, jadi yang pertama itu nanti ada kesatuan. Jadi maksudnya kesatuan di sini adalah adanya subjek dan predikat yang jelas ya. Jadi dalam satu kalimat itu harus ada subjek dan predikat yang jelas. Terus yang kedua, tidak terdapat subjek ganda ya. Jadi dalam satu kalimat subjeknya tidak boleh ganda. Terus yang nomor tiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Nah, itu ya, harus tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Terus yang nomor 4 yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah ini ya, jadi misalkan ini contohnya ikan asin yang berasal dari laut ya, jadi ini nggak boleh, harusnya ikan asin berasal dari laut gitu aja ya, jadi tidak didahului oleh yang. Oke, ini untuk yang kesatuan. Oke, selanjutnya next. Berikutnya yaitu tentang kehematan. Maksudnya kehematan di sini yaitu yang pertama, menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Ya, jadi intinya tidak lebih gitu lah ya. Jadi menghindari pemakaian kata yang tidak perlu ya, jangan lebih dalam membuat kalimat yang efektif. Yang nomor dua, tidak menjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Ya. Jadi ini adalah contohnya adalah para tamu ya, para tamu-tamu, ini nggak boleh. Kalau tamu-tamu ya udah tidak usah dikasih para gitu ya, karena tamu-tamu itu maknanya sudah jamak. Nah ini para juga maknanya jamak ya, jadi ini tidak boleh. Makanya ini yang garis miring, harusnya tamu-tamu saja. Tuh ya. Terus yang kedua ada contohnya, dia hanya membawa bukunya saja. Nah ini saja juga ini ya, tidak perlu ya. Jadi ini memakai kata yang tidak perlu. Dia hanya membawa buku gitu aja, dia hanya membawa bukunya, sudah, titik gitu ya. Oke, selanjutnya di kelogisan. Jadi kelogisan itu mempunyai maknanya gini, jadi kalimat bisa diterima oleh akal dan penulisnya sesuai ejaan ya. Jadi kalimat bisa diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan. Contohnya gini ya, ada waktu dan tempat kami persilahkan, itu yang salah. Jadi yang benar misalkan ada Bapak Guru kami persilahkan ya, jadi jelas di sini bisa diterima ya. Yang dipersilahkan itu adalah Bapak Guru atau orang ya. Nah di sini waktu dan tempat kok dipersilahkan, nah, itu jadi kurang bisa diterima oleh akal sehat. Itu ya. Oke, selanjutnya kepaduan ya atau koherensi, yaitu terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat ya. Jadi terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Contohnya gini ya, ada ikan memakan Budi tadi malam. Nah ini yang salah ya, yang benar itu harusnya Budi memakan ikan tadi malam. Jadi ada unsur-unsur yang padu, itu namanya koherensi ya. Oke, selanjutnya ada ketepatan yaitu kesesuaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat ya. Ini ada kesesuaian, ketepatan. Contohnya ini yang salah ya, Budi minggu ini harus melukis, mengecat dan berjahit. Ini yang salah. Harusnya yang benar itu Budi minggu ini harus melukis, mengecat dan menjahit ya, yang benar. Jadi di sini antara berjahit dan menjahit, yang benar menjahit. Jadi kesesuaiannya ini masuknya ke kesesuaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat pada poin ketepatan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi yang pertama ini ada berikut contoh kalimat yang efektif adalah ya, yang A, kami membedah tentang majalah itu. Yang B, kita menyetujui daripada keputusan itu. C, video itu saya sudah tonton.
yang D dia menyetujui keputusan itu. Apa kira-kira yang benar adalah yang D ya. Jadi dia menyetujui keputusan itu ya. Yang lainnya tidak efektif ya. Nah, ini juga nggak pas ya, kami membedah tentang majalah itu ya, kurang pas. Yang ini daripada keputusan itu ya juga kurang pas. Ini juga ya, video itu saya sudah tonton ya juga pas. Harusnya pengletakannya ya. Nah itu. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Agar kalimat di atas menjadi kalimat efektif, kata yang harus dihilangkan adalah titik-titik. A. Hadirin, sangat dan yang. B. Para, semua dan sangat. C. Hadirin, yang dan sangat. D. Para, sangat dan terhormat. Kira-kira agar efektif yang harus dihilangkan apa ini? Oke ya, jawabannya yang B ya, para, semua dan sangat. Ya, jadi sini kalau hadirin sudah semua mewakili, nggak usah kasih para ya. Terus sini juga ya, semua yang sangat, semua juga nggak usah. Terus ini ada terhormat, itu nggak usah dikasih sangat juga, ini terlalu lebay ya, terlalu berlebihan. Jadi yang perlu dihilangnya adalah para, semua dan sangat. Oke, soal nomor 3. Gina harus bertalian orang yang bersangkutan jika ingin mengetahui perdebatannya lebih jelas lagi. Perbaikan kata tepat untuk mengganti kata bercetak miring pada kalimat tersebut adalah titik. A. Menghampiri, perselisihannya. B. Berkaitan, pembahasannya. C. Bersambung, perbincangannya. D. Menghubungi, persoalannya ya. Jadi ini kira-kira apa yang harus diganti? Pertalian dan perdebatan itu kira-kira harus diganti apa? Oke, harus diganti yang D ya. Jadi pertalian harus diganti menghubungi. Gina harus menghubungi orang yang bersangkutan jika ingin mengetahui persoalannya lebih jelas lagi ya. Jadi jawabannya yang D, menghubungi dan persoalan. Selanjutnya soal nomor 4. Tony pergi ke minimarket, kemudian Tony pergi ke rumah teman untuk bermain catur. Perbaikan kalimat tersebut sehingga ya, ini bukan semoga, sehingga menjadi kalimat efektif adalah titik. Tony pergi ke minimarket dan rumah teman untuk bermain catur. Yang B, Tony pergi ke minimarket, kemudian ke rumah teman untuk bermain catur. Yang C, Tony ke minimarket dan pergi ke rumah teman untuk bermain catur. Yang D, Tony pergi ke minimarket, kemudian Tony ke rumah teman untuk bermain catur. Oke ya, kira-kira jawabannya yang apa? Yang B ya, jadi Tony pergi ke minimarket, kemudian ke rumah teman untuk bermain catur. Selanjutnya soal nomor 5. Setelah sekian lama, akhirnya Ronaldo mampu memikat pelatih untuk memperkuat timnas. Pada kata bergaris miring di atas, seharusnya adalah titik. Ya, jadi memikat itu harus diganti dengan apa? Ya, yang A memikat, B memperikat, C mengikat, yang D pikat. Ya, jadi ini dari kata dasar apa ini? Ya, jadi kalau pikat ya, kata dasar pikat itu jadi gini, kalau huruf P TKS ya, PTKS itu ketika mendapatkan awalan me itu harus hilang ya, huruf awalnya hilang. Jadi ketika tak ulangi ya, ketika huruf awal suatu kata dasar PTKS kalau mendapatkan imbuhan mo, dia nanti akan hilang. Jadi di sini contohnya adalah memikat ya. Jadi yang benar memikat yang A ya. Jadi dihilangi. Oke ya, sekian dulu untuk pembahasan soal berkaitan dengan kalimat efektif. Silakan bisa like atau saran komen ya, dan jangan lupa untuk subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa kembali, semoga sukses selalu.